Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ma'am and friends. Thank you for coming to this presentation. We are from Group 7. I'm Vivi Aprilia and two of my friends Namira Dinda and Dian Kurniati. In this presentation, we will discuss about symbol in mathematics. In previous video, we have considered the formation of concept, the function of schemas in integrating knowledge and assimilating new knowledge, and the additional power which comes from the ability to reflect on one's schemas. In each of these process, the main part is played by symbols. Pada video sebelumnya telah dibahas tentang pembentukan konsep-konsep, fungsi skema-skema dalam menyatukan pengetahuan yang ada dan menyerap pengetahuan baru, dan kekuatan tambahan yang datang dari kemampuan untuk memikirkan skema-skema sendiri. Dalam setiap proses tersebut, bagian utama diperankan oleh simbol. The word symbol comes from the word symbolo, which comes from Greek. Symbolo means throwing together, drawing or putting together an idea or concept of a visible object, so that the object represents the idea. According to William Delliston, a symbol is a picture of a real or imaginary object that evokes feelings or is aroused by feelings. Feelings relating to object with each other and with the subject. Symbols have another function. Simbol berasal dari kata simbalo yang berasal dari bahasa Yunani. Simbalo artinya melempar bersama-sama, melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau konsep yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan. Menurut William Delliston, simbol adalah gambaran dari suatu objek nyata atau khayal yang menggugah perasaan atau digugah oleh perasaan. Perasaan yang berhubungan dengan objek satu sama lain dan dengan subjek. Simbol memiliki fungsi. The function of symbols can be distinguished as follows. Fungsi-fungsi simbol adalah 1. Komunikasi, 2. Mencatat pengetahuan, 3. Membentuk konsep baru, 4. Membuat bermacam-macam penggolongan menjadi mudah untuk dipahami, 5. Memberi penjelasan-penjelasan, 6. Membuat mungkin kegiatan yang dipikirkan, 7. Membantu menunjukkan struktur, 8. Membuat pengerjaan rutin menjadi otomatis, 9. Membangkitkan kembali informasi dan pengertian, 10. Kegiatan mental yang kreatif. Kebanyakan hal-hal tersebut saling berhubungan. Merekam atau mencatat pengetahuan berhubungan dengan membaca. Penjelasan adalah suatu jenis khusus dari komunikasi. Memikirkan adalah berkomunikasi dengan diri sendiri dan hubungan-hubungan yang lain. Pertama is communication atau komunikasi. The concept is purely mental object, inaudible and invisible, since we have no way of observing directly the contents of someone else's mind, nor of allowing other access to one's own. Have to use means which are either audible or visible spoken words or other sounds, written words or other marks on paper. Notation. A symbol is a sound or something visible, mentally connected to an idea. This idea is the meaning of the symbol. Without an idea attached, a symbol is empty, meaningless. Konsep merupakan objek, pola pikir yang murni, tidak dapat didengar dan tidak dapat dilihat, karena tidak ada cara untuk mengamati langsung pikiran seseorang. Harus menggunakan alat-alat yang dapat didengar atau dilihat, seperti mengucapkan kata atau bunyi lainnya, penulisan kata atau tanda lainnya yang ditulis di atas kertas dengan cara penulisan. Simbol adalah suara atau sesuatu yang dapat dilihat, yang secara mental berhubungan dengan suatu ide. Ide inilah arti simbol itu. Tanpa ada ide yang melekat padanya, simbol tersebut tidak mempunyai arti. It could be that the meaning attached to a symbol by someone is different from the meaning received by others even though the symbol is the same. For example, the word braces for the English people can mean a tool to hold pens. But for Americans, it means a pair of brackets. Bisa jadi, makna yang dilampirkan pada suatu simbol oleh seseorang berbeda dengan makna yang diterima oleh orang lain, meskipun simbolnya sama. Misalnya kata braces
Untuk orang Inggris bisa berarti alat untuk memegang celana, tetapi bagi orang Amerika itu berarti sepasang tanda kurung. A symbol and the concept associated with that symbol are two different things. This difference is not trivial, namely between an object and the object name. If we call an object by another name, not changing the object itself. This is still true for mind objects in the context of mathematical ideas. Jika hal ini terjadi, maka tidak sedang terjadi komunikasi. Hal inilah yang sering disalahpahami orang. Untuk itu, kita perlu memperhatikan konsep awal berikut ini. Suatu simbol dan konsep yang berhubungan dengan simbol itu adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan ini tidak sepele, yaitu antara sebuah objek dengan nama objek. Jika kita sebut suatu objek dengan nama lain, tidak mengubah objek itu sendiri. Hal ini tetap benar untuk objek-objek pikiran dalam konteks ide matematika. For example, the contents of the following table are all referred to the same number in different notation. Ketelitian atau kesaksamaan komunikasi perlu diperhatikan agar dapat menghasilkan ide yang sama dalam pikiran penerima gagasan dari komunikator. Untuk itu, kita dapat membedakan 3 kategori pendengar atau pembaca. There are 3 categories of hearer or reader. First, people who don't know the things we talk about but they want to know. Pertama, orang-orang yang tidak mengetahui hal-hal yang kita bicarakan, namun mereka ingin tahu. Kepada mereka, kita harus memilih simbol-simbol yang paling besar kemungkinannya untuk diperhatikan dan menggunakannya seteliti mungkin sesuai kemampuan kita dengan tujuan tidak mengkomunikasikan apapun selain kebenaran. Second, people who understand what we say in general. Kedua, adalah orang-orang yang mengerti apa yang kita katakan secara umum. Disinilah kita coba untuk mengkomunikasikan beberapa hal yang khusus. Bila mereka menginginkan terus bersama kita, sudah semestinya kita menghemat waktu dan konsentrasi pada hal yang esensial. Third, people who understand what we are saying but want to blame it. Ketiga, dari pendengar atau pembaca terdiri dari orang-orang yang mengerti tentang apa yang kita katakan tetapi ingin menyalahkannya. Seni dalam komunikasi adalah pertama-tama untuk menangkap maknanya. Sesudah itu, suatu ide yang baru dapat dijadikan subjek, sebagai penekanan dari analisis dan dikaji lebih cermat, sehingga kelemahan dapat ditentukan. Ketika suatu skema dapat dibentuk dengan baik, maka kritik yang menyerang akan merangsang manfaat rumusan yang lebih hati-hati. Kesadaran refleksnya lebih besar dan memperkuat skema tersebut. Yang kedua, recording knowledge atau merekam, mencatat pengetahuan. Ideas are not only invisible and inaudible, they are perishable. When we die, our knowledge dies with us, unless we have communicated or recorded it. Recording is a special case of communicating, since it is normally done with the intention that this records will, in near or distant future, be seen by others. Ide tidak hanya sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tetapi juga bisa hilang. Bila seseorang meninggal, maka pengetahuannya akan mati bersamanya, kecuali dia telah mencatatnya atau mengkomunikasikannya kepada orang lain. Merekam atau mencatat adalah suatu hal penting dalam komunikasi. Tujuannya adalah agar ide dapat dilihat atau didengar oleh orang lain, baik dalam waktu singkat maupun dalam waktu lama. Communication with symbols is different from verbal communication. Oral communication takes place in the context in which question and explanation are given. Communicator using symbols faces more difficulty in conveying an idea or concept. The written or printed emblem must provide all the meanings referred to without any particular side repetition. But there are also advantages because the recipient has a permanent record to revise and examine the points that have been stated earlier. Komunikasi dengan simbol berbeda dengan komunikasi lisan. Komunikasi lisan berlangsung dalam lingkup di mana pertanyaan dan penjelasan diberikan. Seorang komunikator menggunakan simbol menghadapi lebih banyak kesulitan dalam menyampaikan suatu ide atau konsep.
Lambang tertulis atau tercetak harus memberikan semua pengertian yang dimaksud, tanpa adanya pengulangan dari sisi tertentu. Tapi ada juga keuntungannya, karena penerima mempunyai catatan tetap untuk merevisi dan memeriksa pokok-pokok yang telah dikemukakan terdahulu. Seperti yang telah diketahui bahwa struktur konseptual matematika itu adalah gudang akumulasi pengetahuan dari generasi-generasi sebelumnya yang ditulis dan dicetak dalam sistem simbol beserta penjelasannya yang memungkinkan dipelajari oleh generasi baru. Untuk menghilangkan pengertian ganda pada pemakaian dan mengkomunikasikan simbol adalah setiap simbol hanya berhubungan dengan satu konsep dan satu konsep hanya menggunakan satu simbol. Hal ini tidak selalu dapat dilakukan. Jika satu simbol berhubungan dengan banyak konsep, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. If one symbol is associated with many concepts, then there are 3 things that must be considered. 1. Be sure that the schema in use is known to the hearer or reader. Kita harus yakin bahwa skema yang digunakan sudah dikenal oleh pendengar atau pembaca. 2. We think this schema let each symbol represent only one idea. Di dalam skema, setiap simbol hanya sebuah ide. 3. Do not change schemas without the knowledge of the hearer or reader. Jangan menukar-nukar skema tanpa diketahui pendengar atau pembaca. Yang ketiga, membentuk konsep baru. If the new concept is a primary concept, for example red, it is possible to do this without the use of symbols. Simply by pointing the word "this is a" simply help to draw attention. There are variable pointers: red die, red book, red pencil, red light. However, express simultaneously the variability of the examples and the constancy of the concept. Intuitively, the learner associates the invariant property in word, and so learns the name for the concept while it is being formed. Jika konsep yang baru merupakan konsep primer atau konsep dasar, misalnya merah, ini memungkinkan untuk dilakukan tanpa menggunakan simbol. Kata-kata ini adalah secara sederhana membantu menarik perhatian karena merupakan kata verbal. Dasi merah, buku merah, pensil merah, lampu merah, secara simultan menyatakan variasi dan contoh-contoh dan konstanta dari suatu konsep. Secara intuitif, pelajar menggabungkan sifat yang tidak seragam dengan ketidakseragaman kata-kata, dan kemudian belajar membuat nama bagi konsep tersebut sambil membentuknya. If the concept is secondary concept, as are all mathematical concepts, then the only way of bringing together a suitable set of examples in the learner's mind is to bring together corresponding words: red, blue, green, yellow. These are all colors. Another way of communicating new concept is by connecting together classes that are familiar to listeners. If the listener already has the concept classes in question, this means that he already knows these examples, so that he will also be able to provide examples of new concepts. In fact, this is often his first response, partly that he has understood. Jika suatu konsep merupakan suatu konsep sekunder, seperti semua konsep-konsep matematika, maka cara untuk menyatakan rangkaian contoh-contoh yang sesuai dengan pikiran orang yang belajar adalah membawa seluruhnya pada kata yang bersesuaian. Merah, biru, hijau, kuning, semuanya merupakan warna. Cara lain untuk mengkomunikasikan konsep-konsep baru adalah dengan menghubungkan secara bersama-sama kelas-kelas yang sudah dikenal oleh pendengar. Jika pendengar telah mempunyai kelas-kelas konsep yang dibicarakan ini, berarti dia telah mengetahui contoh-contoh tersebut, sehingga ia juga akan mampu memberikan contoh-contoh tentang konsep-konsep baru. Bahkan ini sering menjadi respon pertamanya. Sebagian menyatakan bahwa dia telah mengerti. Examples of new concept do not always come from the past experience. One can imagine a polygon of 100 sides without ever seeing it and not drawing it. Instead, the provision of a generalization method in mathematics is to hold a new class and then try to find some of its members. Contoh-contoh dari konsep baru tidak selalu berasal dari pengalaman masa lampau. Orang dapat membayangkan suatu poligon berisi 100 tanpa pernah melihatnya dan tidak menggambarnya.
Malahan pengadaan metode generalisasi dalam matematika adalah untuk mengadakan kelas baru dan kemudian mencoba menemukan beberapa anggotanya. For example, we already have the concept of square roots, negative numbers, and combine them to form a new concept which is the square root of negative numbers. The discovery of examples of this new class and examining their properties will lead to a series of new ideas which, although in the form of imaginary numbers, are used in physics, for example, in alternating current theory and oscillator circuits. Sebagai contoh, kita telah mempunyai konsep akar kuadrat bilangan negatif dan mengkombinasikannya untuk membentuk konsep baru, yaitu akar kuadrat dari bilangan negatif. Penemuan dari contoh-contoh kelas baru ini serta meneliti sifat-sifatnya akan menuju kepada rangkaian susunan ide-ide baru di mana meskipun berbentuk bilangan imajiner namun digunakan dalam fisika, misalnya dalam teori arus bolak-balik dan rangkaian osilator. The next material will be delivered by my friend Namira. The fourth function is making multiple classifications straightforward. A single object in many different ways, and by using different names for it, we can indicate what particular classification in use. For example, the same number may be regarded as x squared or 4 cubed or 10 squared minus 6 squared. Once we have appropriately classified something, we are a long way towards knowing how to deal with it. So, the more ways in which we can classify, then the greater the variety of problems which we can solve. It means that the more symbols we can attach to the same concept, the more ways can we classify. Fungsi simbol yang keempat yaitu membuat berbagai klasifikasi dengan jelas. Suatu objek dapat digolongkan dalam berbagai cara dan nama yang berbeda-beda. Kita dapat menunjukkan klasifikasi yang biasanya digunakan. Contohnya, bilangan yang sama dapat diklasifikasi sebagai 8 kuadrat atau 4 kubik atau 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Setelah kita menggolongkan sesuatu, kita akan mengetahui bagaimana cara kita menghadapinya. Cara-cara atau penggolongan tersebut dapat membantu untuk memecahkan masalah. Semakin banyak cara kita menggolongkan sesuatu, semakin banyak pula masalah yang kita pecahkan. Itu artinya semakin banyak simbol yang dapat kita gunakan dalam konsep yang sama, semakin banyak pula cara untuk menggolongkannya. For example, 2x squared minus x minus 6, where x is numerical variable. Kita belum mengetahui nilai dari x, tetapi dengan menuliskan 2x kuadrat dikurangi x kurang 6 sama dengan 2x plus 3 dalam kurung dikali x kurang 2 dalam kurung. Kita mengetahui sesuatu yang baru bahwa x merepresentasikan bilangan positif, yaitu 2, atau bilangan negatif, yaitu min 3/2. Next, explanation. Explanation is a communication intended to enable someone to understand something which they didn't understand before. There are 3 causes of failure understanding. Yang pertama, penggunaan skema yang salah. Yang kedua, skema yang sudah ada mungkin tidak mampu menyerap ide-ide baru tanpa pemberian akomodasi. Yang ketiga, kesenjangan antara ide-ide baru dengan skema yang sudah ada terlalu besar. First, the wrong schema may be in use. In this case, the explanation needed is simply to activate the appropriate schema. The words such as function, image, or group are used both in the everyday sense and in the mathematical sense. Failure of understanding could result from attaching a different meaning from the intended. This is simply a matter of context. Penggunaan skema yang salah. Dalam keadaan ini diperlukan penjelasan yang sederhana untuk mengaktifkan skema yang tepat. Kata-kata seperti fungsi atau bayangan atau grup digunakan dalam pengertian sehari-hari dan juga dalam pengertian matematika. Kegagalan dalam memahaminya dapat disebabkan karena pemberian arti yang berbeda dari yang diharapkan. Ini adalah semata-mata soal konteks. Second, the gap between the new idea and the existing schema may be too great. For example, suppose that one begin by showing the notation a squared is equal to a cubed is equal to a times a times a,
Then continue straight to a to the power of m times a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. Besar kemungkinan pelajar akan mengatakan dia tidak memahaminya. Dalam hal ini penjelasan diperlukan untuk memperbaiki tahap-tahap yang digunakan. Dengan cara demikian, jarak antara ide-ide baru dengan skema yang sudah ada dapat dijembatani. Third, the existing schema may not be capable of assimilating the new idea without itself undergoing expansion or restructuring. New information occurs through a process of assimilation and accommodation where this new concept integrates with cognitive schema what we already know. Then, this result of assimilation can be modified, hence fit into our schemas. For example, 2 plus 5 times 10, where multiplication must be completed before addition. Jika siswa telah mengintegrasikan ide perkalian di mana merupakan penjumlahan bilangan sebanyak n kali ke dalam skema penjumlahan, dan siswa mampu mengubah pola pikirnya mengenai operasi penghitungan campuran dengan mendahulukan operasi perkalian, maka siswa dianggap telah berhasil membentuk konsep baru tersebut. Next, making possible reflective activity. Making an idea conscious seems to be closely connected with associating it with symbol. After the association form, the symbol seems to act as a combined label and handle, whereby we can select from our memory and manipulate our concept at will. Hence, we can spontaneously to solve the problems only with the symbols are there. Untuk membangun suatu ide, erat hubungannya dengan mengasosiasikan simbolnya. Hal ini banyak yang belum mengetahuinya. Pada akhirnya, asosiasi telah membentuk sampai tampak sebagai label dan handle sehingga kita dapat memilih dari ingatan kita dan memanipulasi konsep-konsep kita. Sehingga secara spontan kita dapat memecahkan masalah dengan melihat simbol-simbol yang ada. For example, the first grade student maybe can't solve 2 times 3. But when student given a clue by the teacher that 2 times 3 is same as 2 plus 2 plus 2, then maybe the student can be solve it reflectively. Next, helping to show structure. This function of symbol is related to that of the preceding section, since one of the aims of reflection is to become aware of how one's ideas are related and to integrate them further. But the span of immediate memory is small. Moreover, the more difficult the topic, the more one needs to be able to revert quickly and easily to previous work. So, one records one's doubts on paper as one progresses. This is a more permanent form of the thinking aloud, which reduces the cognitive strain of keeping the whole of relevant information accessible. Fungsi selanjutnya membantu menunjukkan struktur. Pada fungsi ini akan dijelaskan bagaimana hubungan ide-ide dan bagaimana cara mengintegrasikannya. Jangkauan memori untuk mengingat informasi yang diberikan dengan sekilas hanya sedikit. Banyaknya informasi yang dapat ditangkap oleh seseorang dalam suatu waktu pada keadaan sadar sangatlah terbatas. Topik yang lebih sulit lebih banyak memerlukan konsentrasi dan perhatian dalam berpikir dalam suatu waktu, tapi juga memerlukan ketepatan dalam mengarahkan dengan cepat sebelum bekerja. Jadi, satu catatan, satu pikiran pada kertas sebagai catatan kemajuan. Ini bentuk yang lebih permanen dari berpikir keras dengan mengurangi ketegangan pengetahuan dalam menjaga informasi yang relevan yang dapat diterima secara menyeluruh. Another way of reducing the cognitive strain, and a powerful one, is the brevity of mathematical notation. Cara lain dalam mengurangi ketegangan pengetahuan adalah dengan menggunakan penjelasan notasi matematika. Bandingkan sisi kiri dengan sisi kanan. Sisi kiri menggunakan notasi matematika dan sisi kanan menggunakan kalimat pernyataan. Tentu akan lebih mudah memahaminya saat kita menggunakan notasi matematika. A symbol system can be great help or severe hindrance in evoking and manipulating the right concept in the right relationship. Pemilihan simbol yang sesuai dapat menjadi sangat membantu dalam menarik konsep yang cocok dalam hubungan-hubungan yang sesuai. For example, if the logarithm of x to the base a is denoted with n, then x is equal to a to the power of n. With notation logarithm base a of x is equal to n,
we have tendency to write a is equal to x to the power of n. That is wrong. However, when the notation is logarithm of x to the base a is equal to n, it can help us to remember that x is equal to a to the power of n. Contohnya, jika logaritma x dengan basis a ialah n, maka x sama dengan a pangkat n. Tetapi dengan menuliskan logaritma basis a dari x sama dengan n, kita mempunyai kecenderungan untuk menuliskan a sama dengan x pangkat n, yang mana hal itu salah. Bagaimanapun, jika kita menuliskan logaritma x pada basis a sama dengan n, itu dapat membantu kita untuk mengingat bahwa x sama dengan a pangkat n. The next is making routine manipulations automatic. Thinking is hard work. If we have understood a mathematical process, it is a great advantage because we can run through it on subsequent occasions without having to repeat every time the conceptual activities involved. If we have obtained the mathematical process, then the fundamental properties of mathematics will be automatic. At any level, we can also distinguish between routine manipulation and problem-solving activity, and unless the former can be done with minimal attention, it is not possible to concentrate successfully on the difficulties. Berpikir merupakan suatu hal yang berat. Jika kita memiliki pemahaman tentang proses matematika, maka hal itu merupakan suatu keuntungan yang besar karena kita dapat bekerja dengan cepat pada kesempatan berikutnya tanpa harus mengulang-ulang setiap waktu konsep-konsep yang rumit. Jika telah mendapatkan proses matematika itu, maka sifat-sifat dasar dalam proses matematika yang berdasar akan otomatis. Pada berbagai tingkatan, kita juga dapat membedakan antara manipulasi-manipulasi rutin dan aktivitas pemecah masalah kecuali jika dikerjakan dengan perhatian yang minimal. Tidak mungkin akan mencurahkan perhatian secara penuh pada beberapa kesulitan. In mathematics, this is done by removing symbols from the concept and manipulating them according to their commonly used form regardless of their meaning. Dalam matematika, hal ini dilakukan dengan menghilangkan simbol dari konsep dan memanipulasinya sesuai dengan bentuk yang umum digunakan terlepas dari artinya. Seorang matematikawan bekerja secara otomatis dan setiap saat dapat memanggil kembali artinya dari simbol-simbol matematika, dan dia harus dapat dengan mudah dari suatu bentuk aktivitas ke lain aktivitas sesuai dengan cara syarat dan tugas-tugas yang dikerjakan. Example in daily activities. To be a good driver, one must be able to change gear without thinking. Violinists cannot give themselves to the interpretation of the music until their technique is effortless. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu, tidak seorang pun dapat mengendarai yang baik sampai ia dapat memindahkan parseling tanpa berpikir, dan seorang ahli violin tidak dapat menafsirkan suatu teknik bermain musik tanpa mengalami suatu kesulitan. Recovering information and understanding. Here we are concerned with using symbols for bringing concepts and schemas back into availability from one's long-term memory store. For example, if students are asked about a shape that has reflective, symmetrical, and curved properties, they will immediately answer the parabola instead of answering by describing the properties of the parabola in a long sentence. Dalam bagian ini, kita menekankan pada penggunaan simbol mengungkap kembali konsep-konsep dan skema yang tersimpan dalam memori seseorang. Sebagai contoh, apabila siswa ditanya mengenai suatu bentuk yang mewakili sifat reflektif, simetri, dan melengkung, maka mereka akan segera menjawab parabola daripada menjawab dengan mendeskripsikan sifat-sifat parabola dengan kalimat yang panjang. Another example, for those with some knowledge of quadratic equation, as the following equation really roots, 3x squared minus 4x plus 2 is equal to 0. In the majority of cases, either the word discriminant or the symbols b squared minus 4ac will first come to mind. Afterwards, the method based on this will be recalled. Contoh lainnya, pengetahuan tentang persamaan kuadrat. Apakah persamaan kuadrat berikut memiliki akar nyata?
3x² dikurang 4x ditambah 2 sama dengan 0. Pada kebanyakan kasus, istilah diskriminan atau simbol b² dikurang 4ac kemudian ikuti dengan munculnya ingatan tentang metode hitung tentang diskriminan tersebut. Simbol dalam matematika sangat membantu untuk mengingat kembali konsep yang sudah tersimpan dalam pikiran kita. Karena dalam matematika kita merupakan kombinasi antara struktur konsep dan simbol-simbol yang terkait. Creative mental activity, concept formation which consists of the formation of new ideas from the memory of each individual is a creative factor. Ghiselin in his classic work The Creative Process has collected together reports from originators in many fields, musicians, writers, scientists, and mathematicians. An activity process requires a beginning that is needed to concentrate seriously on a problem. Pembentukan konsep yang terdiri dari formasi ide-ide baru dari ingatan masing-masing individu merupakan faktor-faktor kreatif. Ghiselin dalam karya klasiknya, proses kreatif telah dikoleksi bersama-sama dengan laporan hasil karya cipta pada beberapa bidang, yaitu musik, jurnal, ilmuwan, dan matematikawan. Sebuah proses aktivitas memerlukan permulaan, yaitu diperlukan untuk berkonsentrasi dengan sungguh-sungguh pada suatu masalah. Maksudnya, ada suatu periode tertentu di mana suatu problem dikesampingkan. Jadi, sejauh ini, kesadaran ingatan yang diperhatikan adalah saat pelemasan, situasi rileks, kegiatan mental atau kegiatan jasmani lain, atau istirahat. As long as it is at the central level where the existence of ideas suddenly fits into a new way of generating new ideas. If understanding has occurred, it is possible to recall the appropriate symbols spontaneously to indicate an association with the process of making consensus. After understanding, followed by an examination of its correctness. Selama pada tingkat pusat di mana keberadaan ide-ide secara tiba-tiba cocok dengan cara baru untuk menghasilkan ide baru. Jika pemahaman telah terjadi, hal itu memungkinkan mengingat simbol-simbol yang sesuai secara spontan untuk menunjukkan adanya asosiasi dengan proses membuat kesadaran. Setelah pemahaman, diikuti dengan pemeriksaan atas kebenarannya. Dalam sains, ini berarti menguji ide dengan eksperimen. Dalam matematika, ini berarti analisa logika, menguji konsistensi internal, dan menerima pengetahuan. Kesimpulannya adalah, untuk mengkomunikasikan suatu konsep, khususnya pada pembelajaran matematika diperlukan suatu simbol. Simbol adalah gambar, bentuk atau benda yang mewakili suatu gagasan ide atau jumlah sesuatu. Tanpa makna yang melekat padanya, simbol-simbol pada matematika menjadi tidak berarti dan kering akan makna. Matematika sendiri merupakan bahasa, artinya matematika tidak hanya sekedar alat bantu berpikir, alat untuk menemukan pola, tetapi matematika juga sebagai wahana komunikasi antar siswa dan komunikasi antar guru dengan siswa, di mana pada matematika terdapat simbol-simbol. I think that's all from Group 7. Thank you so much for watching this video. We are so sorry for our mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.